teman-teman sudah mengerjakan tugas yang UMKM, gimana hasilnya? Sudah dapat UMKM-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, yang perlu ditekankan di sini UKM yang relate ya dengan keilmuan teknologi pertanian ya, jangan warung makan dan lain sebagainya. Misalkan UKM pembuat keripik pisang atau apa, nah itu bisa nanti menghitung kelayakan untuk penggunaan alatnya ya, alat penggoreng atau alat meniris dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ditekankan lagi untuk teman-teman yang belum sesuai, nanti silahkan bisa diperbaiki untuk menyesuaikan dengan keilmuan yang ada di teknologi pertanian seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke materinya. Sebentar. Sudah tampak materinya? Belum, Bu. Oh, belum. Sekarang sudah tampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita lanjut ke materi hari ini ya. Kabar gembiranya materi ini adalah materi terakhir ya. Jadi teman-teman untuk materi ekonomi teknik ini materi terakhir untuk pekan ini, kemudian pekan depan dan lusanya lagi ya, 2 pertemuan terakhir nanti teman-teman tugas ke lapang untuk mengerjakan proyeknya. Jadi materi terakhir hari ini terkait analisa kriteria investasi. Oke, nah apa sih yang akan kita bahas terkait investasi, kemudian kriteria investasi dan analisis kriteria investasi. Jadi ada 3 ya, cukup berat pokok bahasan hari ini, jadi jangan ditinggal tidur ya. Kemudian silakan teman-teman simak karena ini akan digunakan untuk bekal teman-teman mengerjakan proyeknya. Kemudian kalau teman-teman menyimak, harapannya teman-teman bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan investasi, kemudian teman-teman bisa menjelaskan berbagai kriteria yang ada dalam investasi dan tentunya teman-teman bisa melakukan analisa kriteria investasi. Jadi nanti bisa menghitung apakah investasi tersebut cocok untuk dijalankan atau tidak. Nah, kurang lebih hari ini akan belajar 3 pokok bahasan ini. Kemudian ini adalah capaian pembelajaran ketika teman-teman menyimak mengikuti perkuliahan dengan baik. Oke, nah pernah dengar kata investasi belum sebelumnya? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, oke. Kalau teman-teman dengar kata investasi yang ada di pikiran teman-teman apa? Apa itu investasi? Penanaman modal. Oh, penanaman modal. Yang lainnya? Apa yang ada di pikiran ketika teman-teman mendengar kata investasi? Sudah ada yang pernah investasi? Belum, Bu. Oh, belum. Tapi kalau dengar kata investasi sering ya. Apa itu? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi apa yang dinamakan dengan investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Jadi teman-teman mengorbankan sesuatu ya, baik dana maupun sumber daya, kemudian teman-teman akan memetik hasilnya di masa depan ya. Tentunya kalau investasi pengennya untung atau buntung? Untung. Untung. Jadi kalau mau investasi berarti harus untung ya. Contoh investasi apa kira-kira? Contoh investasi apa kira-kira teman-teman? Saham, Bu. Saham. Oke, ada lagi? Saham, Bu. Emas. Tanah. Oke. Macam-macam. Obligasi, Bu. Obligasi. Oke, pinter-pinter ya sudah.
reksadana, banyak sekali ya pilihannya. Nah, ada banyak Obligasi, tadi Bu. obligasi, oke, banyak ya. Tadi sudah teman-teman menyebutkan berbagai contoh investasi. Nah, bisa juga investasi berupa dana, misalkan teman-teman kaitannya kemarin ya sudah belajar menghitung BEP ya, investasi untuk produksi ataupun yang lainnya. Kemudian apa sih yang perlu dipertimbangkan kira-kira ketika teman-teman mau melakukan investasi? Langsung investasi saja atau ada yang perlu dipertimbangkan nih? Ada Bu. Ada, oke. Apa yang perlu dipertimbangkan? Tadi kalau investasi pengennya apa? Untung ya, bukan buntung ya. Jadi yang perlu dipertimbangkan apa berarti? Apa yang perlu dipertimbangkan? Modal, Bu. Modalnya. Terus ada lagi? Mencari tahu Keuntungan dan resiko kerugian, Bu. ruginya, Bu. Oke, mencari tahu untung atau ruginya. Jadi harus membuat perencanaan investasi ya. Jadi harus melakukan analisis secara cermat, kemudian melakukan prediksi ya, apakah tadi investasi tadi bagus ataukah investasi tadi layak untuk dijalankan atau tidaknya. Jadi teman-teman perlu melakukan analisis dulu dengan cermat, jangan sampai ketika sudah mengeluarkan uangnya ya, tadi tidak menjadikan keuntungan bagi teman-teman. Nah, di sini gimana caranya? Ini ada alat ukurnya untuk teman-teman bisa tahu ya investasi yang akan teman-teman keluarkan itu layak atau tidak gitu ya. Kalau layak bolehlah diambil ya untuk melakukan investasi, tapi kalau tidak berarti cari opsi untuk investasi yang lainnya. Nah, tujuannya apa tadi ya? Tujuannya ya untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Karena tadi tujuannya investasi pengennya mencari keuntungan. Nah, di sini ada beberapa hal atau kriteria ya yang bisa dilakukan teman-teman dalam melakukan analisis untuk kriteria investasi. Yang pertama bisa menggunakan metode discounted dan yang kedua undiscounted. Kalau metode discounted itu dengan mempertimbangkan time value of money. Jadi nanti ada diskon faktornya. Contohnya apa? Ada NPV, ada profitability index, ada internal rate of return. Jadi untuk yang metode discounted ini ada 3, kemudian untuk yang undiscounted ini ada payback period. Jadi kalau untuk undiscounted ini dia tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang atau time value of money. Jadi tidak memperhitungkan adanya perbedaan selisih nilai uang ya dari waktu ke waktu. Nah, ini kurang lebih beberapa kriteria investasi yang akan teman-teman pelajari hari ini. Jadi nanti kita akan belajar gimana sih menentukan net present value, kemudian profitability index, kemudian internal rate of return, dan yang terakhir payback period. Nah, akan kita bahas satu-satu mulai yang pertama ya, net present value ya. Berarti kalau teman-teman dengar kata net present value, itu artinya apa? Net itu apa? Nggak tidur kan ya ini? Ada Bu. Ya Bu. Nah, oke. Masih pada menyimak kan ya? Masih. Masih Bu, masih. Kemarin kan teman-teman sudah pernah belajar yang garis ya, yang uang yang ditarik ke depan ataupun future ya, present ataupun future ya. Jadi NPV ini merupakan selisih antara nilai sekarang dari manfaat dan biaya. Jadi kalau manfaat kan tadi disampaikan ya akan dapatnya di akhir ya. Nah, itu manfaat itu ditarik ke masa sekarang. Biayanya pun ditarik ke masa sekarang, kemudian nanti kita menghitung selisihnya.
Jadi nanti setelah dihitung ya, ketika hasilnya itu positif, artinya investasi tadi memberikan keuntungan. Tapi kalau hasilnya negatif, berarti investasi tadi memberikan kerugian. Nah, jadi harus dihitung. Jadi diingat-ingat ya, net present value. Jadi selisih antara nilai sekarang dari manfaat dan biaya. Berarti manfaat itu apa? Benefit ya, biaya itu cost. Jadi nanti selisih dari benefit dan cost dilihat pada waktu sekarang. Nah, ini contoh perhitungannya ya. Tadi kan selisih antara benefit dan cost ya. Berarti benefit dikurangi cost dari tahun pertama hingga tahun ke N ya, tergantung proyeknya ini berapa lama. Kemudian kalau didetailkan satu-satu ya, berarti masing-masing ada cash flow-nya. Kalau menghitung cash flow kan tadi untuk net present value kan mempertimbangkan time value of money ya. Jadi melihat diskon faktornya. Nah, ini kalau untuk tahun pertama cash flow-nya, kemudian untuk menghitung diskon faktornya kan ada 1 plus I ya. Kalau tahun pertama di atasnya ada 1, tahun kedua ada 2, tahun ketiga 3 dan seterusnya sampai tahun ke N ya, karena bisa dilihat di sini. Kemudian misalkan ada investasi di awal, berarti dikurangi investasinya. Nah, bisa dihitung per tahun. Kalau mau gampang nanti kita pakai contoh yang ada tabelnya. Jadi intinya menghitung selisih antara manfaat dan biaya yang dikeluarkan dilihat di masa sekarang. Nah, gimana Bu? Saya bingung ini Bu, gitu ya. Nanti kita bahas langsung di contoh soalnya. Nah, setelah dihitung tadi ya, ketika positif berarti artinya layak untuk digunakan, investasinya ini diterima. Sedangkan untuk negatif dia ditolak karena investasinya tidak layak untuk dilaksanakan. Kemudian kalau selain positif, kan ada negatif ya, antara positif dan negatif itu kan 0 ya, artinya investasi tadi berada dalam kondisi break even point ya, atau dalam kondisi impas gitu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya berarti. Bisa, Bu. Oke, nah kalau tadi kan lebih dari 0 itu untung ya, berarti untungnya misalkan positif 7 berarti keuntungannya sebesar 7. Kalau negatif 7 berarti kerugiannya sebesar negatif 7 tadi ya. Maka dia tidak dilaksanakan ketika nilai NPV-nya kurang dari 0. Sehingga harus mempertimbangkan untuk mencari alternatif investasi yang lain yang lebih menguntungkan. Nah, contoh soalnya. Sebuah perkebunan memerlukan investasi sebesar 7.500 pada tahun pertama dan 6.000 pada tahun kedua. Produksi dilaksanakan mulai tahun ketiga sampai tahun ketujuh. Besarnya biaya pemeliharaan sebesar Rp600 per tahun dan biaya produksi sebesar Rp700 per tahun. Dari hasil produksi tersebut dapat diperoleh penerimaan sebesar 6.000 per tahun. Setelah investasi selesai, pada tahun ke-7 investasi mempunyai nilai sisa sebesar 331. Kemudian bunganya sebesar 8% per tahun. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menghitung berapa nilai NPV dari kasus tersebut. Nah, kalau dicermati dari kasus ini yang diketahui apa saja? Yang pertama, 7.500 ini menggambarkan apa? Investasi tahun ke-1. Oke, berarti masuknya benefit atau cost? Ketiga itu ada 600 ditambah 700 berapa? 1.300. Kemudian di tahun ketiga mulai ada penerimaan. Penerimaan berarti ada benefit sebesar 6.000. Nah, tadi cost yang 1.300 dan benefit 6.000 ini dari tahun ketiga sampai tahun ke-7. Kemudian di tahun ke-7 juga ada nilai sisa sebesar Rp331. Nah, nilai itu
Jadi biar gampang ya, kita masukkan ke dalam tabel. Tadi ada cost-nya ya, tahun pertama investasi 7.500, tahun kedua investasinya 6.000, tahun ketiga sampai tahun ketujuh itu ada biaya pemeliharaan dan produksi ya, ada 600 dan ada 700. Kalau di total berarti 1.300 di tahun ketiga sampai tahun ke-7. Kemudian ada benefitnya mulai dari tahun ketiga sampai tahun ke-7 sebesar 6.000. Kemudian ada nilai sisa. Nilai sisanya berarti di akhir proyeknya. Tadi akhir proyeknya di tahun ke-7 ya, berarti nilai sisa itu benefit di tahun ke-7 atau di akhir proyeknya sebesar 331. Nah, tadi net present value itu apa definisinya? Selisih antara manfaat dan biaya. Berarti dikurangi. Manfaat itu benefit, biaya itu cost. Berarti di sini tambahan tabel, ada benefit, ada cost. 0 dikurangi 7.500 minus 7.500. 0 dikurangi 6.000 jadi minus 6.000. Kemudian 6.000 dikurangi 1.300 jadi 4.700 dan seterusnya. Kemudian tadi ya kan kalau net present value berarti nilai sekarang. Nah, untuk nilai sekarang berarti kita kalikan dengan bunganya. Makanya dikalikan dengan diskon faktor. Tadi tingkat bunganya berapa? 8%. Sehingga di sini dibuat satu kolom untuk diskon faktor 8%. Nah, untuk nilai diskon faktornya ini dapat dari mana? Dari tabel komponen bunga. Nah, tadi kan yang diketahui future ya, berarti harus tarik ke present kan. Nah, kita cek tabelnya. Yang ditanyakan kan di depan ya, present, yang diketahui future berarti di belakang. Nah, teman-teman lihat tabel bunga majemuk di, kelihatan ya tabelnya ya. Di tadi berapa? 8% ya, 8%. Nah, ini. Tadi yang ditanyakan kan present, yang diketahui future. Jadi dilihat di tabel 8% di kolom present per future. Kemudian tergantung tahunnya. Kalau N ini menggambarkan tahun ya. Kalau tahun pertama berarti nilai diskon faktornya 0,9 sekian. Tahun kedua 0,8 sekian dan seterusnya ya. Jadi tadi tahunnya yang kepakai adalah tahun pertama sampai tahun ke-7. Nah, kita masukkan ke dalam kolom diskon faktor. Nah, dimasukkan ke dalam kolom ini. Kemudian tadi nilai selisihnya kita jadikan nilai sekarang ya. Jadi minus 7.500 dikalikan diskon faktornya 0,926 sehingga jadi minus 644. Nah, ini kita kalikan biar nilainya menjadi value yang sekarang. Kemudian semuanya dikali, kalau sudah nilai sekarang ini kita jumlahkan net ya. Net adalah jumlah. Jadi totalnya kalau di jumlah ini adalah 4.192. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Berarti ini artinya apa kalau dilihat dari hasil NPV-nya? Apa artinya? Layak untuk diinvestasikan. Oke, layak untuk diinvestasikan karena nilainya positif. Berarti keuntungannya adalah sebesar 4.192. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bu. Oke. Selain ada cara, selain cara yang pertama tadi ada cara yang kedua. Kalau yang pertama tadi kan dikurangi dulu ya, baru dikalikan diskon faktornya. Nah, cara yang kedua ini dikalikan dulu diskon faktornya,
kemudian baru dikurangi. Nah, mau pakai cara apa saja hasilnya sama seperti itu. Ini kan dia nilai yang ini kan cost ya, ini benefit dijumlah, kemudian berarti benefit dikurangi cost-nya. Nah, hasilnya sama-sama 4.192. Jadi mau pakai cara yang mana ya hasilnya tetap sama. Atau kalau mau cari yang pakai manual, wah, hitung satu-satu. Nah, ini juga hasilnya sama. Jadi teman-teman melihat cash flow-nya masing-masing tahunnya ya. Tadi kan kalau rumusnya kan benefit dikurangi cost ya. Benefitnya ini di depan, cost-nya ini di belakang. Benefit kan tadi mulai dari tahun ketiga, 4, 5, 6 sampai ke 7 dan ada nilai sisanya. Kemudian kalau cost-nya kan dari mulai tahun pertama sampai tahun ke-7. Nah, ini teman-teman cara menghitung manual. Jadi tinggal dimasukkan angkanya, kemudian dijumlahkan yang yang benefitnya, kemudian yang cost-nya juga dijumlahkan, kemudian dari benefit dikurangi cost-nya. Jadi hasilnya sama 4.192. Kira-kira enakan pakai cara yang mana? Tertarik pakai cara yang ketiga? Yang tabel Bu, lebih gampang ya. Kalau ini pusing Bu, menghitung satu-satu. Masukin bunganya belum pangkatnya per tahun ya, banyak sekali ya. Ngitungnya pusing ya, jadi enakan tadi alternatif yang pertama ataupun yang kedua. Sampai di sini bisa dipahami ya untuk net present value? Oke, berarti lanjut ke yang selanjutnya ya. Nah, ini tadi kesimpulannya ya, karena nilai NPV-nya lebih dari 0 berarti investasinya layak untuk dijalankan, kemudian dia berarti memiliki keuntungan sebesar 4.192. Kemudian kalau misalkan teman-teman ya mau menghitung investasi menggarap sawah ya, pakai traktor roda 2 atau traktor roda 4. Sama-sama positif nih. Nah, cara milihnya yang apa berarti? Kalau ini positif 4, ini positif 5, dipilih yang mana? Positif 5. Positif 5. Berarti artinya ketika punya berbagai opsi ya, kemudian nilainya sama-sama lebih dari 0 ya atau positif, berarti cari nilai NPV-nya yang lebih besar untuk dijadikan opsinya, seperti itu. Kemudian lanjut ke yang kedua, itu terkait profitability index. Jadi apa itu profitability index? Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur layak atau tidaknya suatu investasi dilihat dari indeks keuntungan dengan membandingkan nilai sekarang seluruh penerimaan kas bersih dengan nilai investasi. Kalau tadi net present value ini adalah selisih ya antara benefit dengan cost, kalau profitability index ini adalah pembagi ya antara penerimaan dengan investasinya. Jadi ketika nanti dihitung nilai PI-nya lebih besar dari 1, itu artinya dia mengalami keuntungan. Tapi kalau dia kurang dari 1, itu dia tidak menguntungkan atau investasinya tidak layak untuk dijalankan. Nah, kalau tadi kan cash flow-nya dikurangi, benefit-nya dikurangi cost ya. Nah, kalau di sini benefit-nya dibagi dengan cost-nya. Jadi kurang lebih sama dengan tadi ya. Nah, ini benefit per cost-nya atau dapat ditulis present value dari arus kas masuk dibagi dengan present value dari arus kas keluar. Kalau tadi yang pertama adalah selisih, kalau yang kedua ini adalah pembaginya. Kalau contohnya sama dengan yang tadi ya, berarti kan teman-teman tadi sudah ada petanya ya, sudah ada gambarannya, ada cost, ada benefitnya. Kemudian teman-teman tinggal
memasukkan ya. Tadi cost-nya berapa, benefit-nya berapa, dibagi. Berarti tadi kan hasil dari tabel itu ada tabel yang kedua ya, ada 20.731 dibagi 16.539. Nah, ini dari tabel yang kedua tadi. Sebentar. Nah, dari tabel ini kan ada 20.000 dan 16.000. Nah, kalau mau gampang kan pakai tabel ini ya. Nah, kalau tadi pakai manual dihitung satu-satu, cost-nya dimasukin di atas, kemudian yang benefitnya di atas, kemudian cost-nya di bawah. Jadi dihitung satu-satu, dimasukkan diskon faktornya, kemudian hasilnya nanti dibagi antara benefit dan cost-nya. Nah, di sini ketemu 1,253. Kalau teman-teman mau gampang tadi ya, lihat di gambar tabel 2, masing-masing dihitung dulu, kemudian benefitnya berapa dibagi cost-nya berapa. Nah, hasilnya ketemu 1,253. Berarti artinya apa? Artinya apa? Layak atau tidak? Layak. Oke, artinya investasinya layak untuk dijalankan karena nilainya lebih dari 1. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Kalau net present value tadi kan selisih ya, kalau profitability index pembagiannya seperti itu. Nah, ini sama ketika ada alternatif yang sama ya, berarti cari PI-nya yang lebih besar. Kalau sama-sama ketika dihitung lebih dari 1. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga adalah internal rate of return. Nah, internal rate of return ini gampangnya gimana? Gampangnya teman-teman harus mencari tingkat suku bunga berapa untuk mencapai NPV sama dengan 0. Tadi kan kalau di awal suku bunganya 8 ya, pas dihitung positif. Nah, caranya nanti teman-teman nyari yang positif dan yang negatif, nanti diinterpolasi antara positif dan negatif untuk mendapatkan nilai NPV sama dengan 0. Jadi berapa suku bunganya ketika NPV itu mencapai 0. IRR merupakan suatu tingkat pengembalian modal yang digunakan dalam suatu investasi yang nilainya dinyatakan dalam persen per tahun. Makanya tadi untuk suku bunga ya 8% per tahun. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, IRR itu adalah tingkat suku bunga ketika NPV-nya mencapai 0. Nah, ini ketika NPV-nya 0, teman-teman harus menghitung nilai I-nya berapa. Kalau tadi di soal nilai I-nya sudah diketahui, teman-teman diminta menghitung nilai NPV-nya. Nah, sekarang dibalik nih, kalau NPV-nya 0, I-nya berapa? Kalau dihitung satu-satu kan pusing ya. Nah, makanya teman-teman menghitung pakai rumus interpolasi. Jadi langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman harus menghitung nilai NPV arus kas yang dihasilkan dari usulan investasi dengan menggunakan tingkat suku bunga yang dipilih sembarang. Jadi teman-teman misalkan ada kasus nih, teman-teman coba menghitung investasinya. Kemudian teman-teman cara menghitung investasi, menghitung nilai NPV-nya. Berarti teman-teman coba-coba nih suku bunganya terserah mau pilih 5%, 10%, 15% atau yang lainnya. Jadi misalkan sudah dihitung NPV-nya pakai 10% ya. Misalkan hasilnya positif berarti teman-teman tingkatkan lagi bunganya. Misalkan jadi 30%. Kok masih positif? Berarti teman-teman naikkan lagi sampai 100%. Kok sudah negatif? Nah, itu sudah. Jadi teman-teman harus mencari nilai NPV yang positif dan NPV yang negatif. Itu pakai 2 bunga misalkan. Nah, nanti bunganya itu
teman-teman interpolasi. Jadi teman-teman membandingkan kalau tadi ya, misalkan teman-teman menghitung NPV, uji coba ya, pakai tingkat suku bunga 10%. Hasilnya kok masih positif, berarti teman-teman naikkan. Tapi kalau hasilnya negatif, berarti teman-teman turunkan suku bunganya. Kemudian kalau sudah ketemu yang positif dan negatif, nanti teman-teman interpolasi hasilnya. Sudah pernah belajar interpolasi? Oh, pernah sama bersama berarti bisa ya. Jadi nanti teman-teman interpolasi seperti ini. Jadi kalau sudah ketemu positif dan negatif baru bisa diinterpolasi. Karena teman-teman harus mencari nol kan. Nol itu kan antara positif dan negatif. Jadi positifnya sudah tahu, negatifnya sudah tahu, tinggal yang nol nih berapa yang perlu teman-teman hitung. Atau bisa menggunakan PV manfaat dibagi PV biaya sama dengan 1. Jika IRR lebih dari diskon rate, maka proyek layak untuk dilaksanakan. Misalkan diskon rate-nya 8% ya, IRR-nya 10%, berarti artinya dia layak untuk dijalankan. Tapi kalau diskon rate-nya 8%, IRR-nya 5%, berarti artinya tidak layak untuk dijalankan. Contoh soalnya masih sama seperti tadi ya, sebuah kebun bla 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 sampai jika dilihat dari nilai IRR-nya apakah investasi tersebut layak dijalankan atau tidak. Nah, di sini teman-teman uji coba tadi menghitung NPV pakai 8% misalkan ya. Nah, misalkan pakai 8% sudah dihitung NPV-nya hasilnya positif ya. Berarti kalau tadi hasilnya positif, teman-teman harus menaikkan suku bunganya. Coba dinaikkan ke 15% gitu ya. Ternyata kok masih positif. Berarti teman-teman perlu menaikkan suku bunganya lagi misalkan sampai 20%. Nah, ketika 20% dilihat nilai NPV-nya sudah negatif. Berarti teman-teman sudah punya 2 ya, yang positif dan negatif. Kemudian teman-teman interpolasi untuk mendapatkan nilai Internet of Return ini pada NPV yang ke-0. Berarti kalau digambarkan kan tadi ya, NPV-nya positif, suku bunganya 15%, atau mau pakai yang 8% juga nggak apa-apa ya. Nah, ini saya biar nggak ngitungnya banyak, pakai yang 15%. Kan tadi opsinya ada 8, ada 15 ya. Nah, ini kita pakai yang 15 saja, tapi mau pakai yang 8 juga tidak masalah. Nah, ini misalkan pakai NPV, diskon faktor 15, NPV-nya 977, positif. Kemudian kalau diskon faktornya 20%, NPV-nya negatif 489. Nah, teman-teman disuruh nyari nih kalau NPV-nya 0, kira-kira diskon faktornya berapa? Nah, ini teman-teman harus interpolasi. Berarti hasilnya I-nya ini antara 15 sampai 20 ya. Kalau dilihat di sini kurang lebihnya antara 15 sampai 20. Kemudian nilai ini kita masukkan ke rumus interpolasi. Tadi Y1 kita ambil 20%. X-nya berarti 0. X1 berarti 489. Minus ketemu minus jadi positif. Kemudian X2 977. Kemudian X1 negatif 489 ya, negatif ketemu negatif jadi positif. Kemudian Y2 15, kemudian Y1 adalah 20. Dihitung ketemunya adalah 18,35%. Sehingga nilai IRR-nya adalah 18,35%. Sesuai kan ya, antara 15 sampai 20. Berarti nilai ketika NPV-nya 0, maka nilai diskon faktornya adalah 18,35. Berarti nilai IRR ini melebihi dari tadi ya diskon faktor yang ada di soal. Diskon faktornya tadi atau nilai bunganya sebesar 8%.
Sedangkan ketika teman-teman menghitung nilai IRR-nya sebesar 18,35%. Maka nilai IRR ini lebih dari nilai I-nya. Jadi bisa disimpulkan kalau proyeknya layak untuk dijalankan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, tidak pusing atau pusing? Pusing. Pusing. Nanti biar lebih pusing, habis ini latihan soal ya. Nah, kalau ini yang contoh soal lain ya. Untuk IRR, contohnya sebuah proyek yang memerlukan investasi sebesar 10 juta dikeluarkan pada tahun ke-0. Dapat menghasilkan suatu penerimaan sebesar 3.719.000 per tahun sepanjang masa proyeknya selama 5 tahun. Jika diskon rate-nya yang berlaku adalah 20%, tentukanlah apakah proyek tersebut layak untuk dilaksanakan. Berarti tadi ada investasi, ada penerimaan ya. Tadi ada PV manfaat per PV biaya. PV manfaat itu pendapatannya ya 3.719.000. Kemudian PV biaya sebesar 10 juta. Nah, ini kan manfaat setiap tahunnya ya. Kemudian biar sama yang biaya kita lemparkan ke setiap tahunnya. Berarti 10 juta biar didistribusikan selama 5 tahun kita pakai A per P ya. A kan annuity ya yang per tahun ya. P kan present ya. Jadi presentnya dilempar ke per tahunnya. Jadi tadi tahu biaya di awal 10 juta, kalau 10 juta ini didistribusikan selama 5 tahun ini berapa? Makanya dihitung pakai rumus 10 juta dalam kurung A per P, I, 5 ya, karena tadi umur proyeknya 5 tahun. Nah, apa namanya PV manfaat per PV biaya sama dengan 1, PV manfaat dimasukkan, kemudian PV biaya tadi dimasukkan. Kemudian apa namanya dikalikan silang ya, berarti 10.000 ini kan A-nya pindah ke sini ya. Jadi tinggal 10 jutanya yang ada di bawah. Kemudian 3.719 dibagi 10 juta itu 0,3719. Nah, teman-teman melihat di tabel yang tadi di A per P dicari di I yang berapa, nilainya 0,317. Nah, setelah teman-teman lihat ya ternyata yang nilainya 0,317 itu di I yang 25%. Di I yang 25%, kalau teman-teman lihat di kolom A per P, kemudian di tahun yang kelima itu nilainya akan sama 0,3719. Artinya apa? Karena nilainya lebih besar berarti layak untuk dijalankan. Karena tadi di soalnya berapa? 10%. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Jadi membandingkan PV manfaat dan biaya. Kemudian yang terakhir, udah terakhir aja ya, semangat ya, itu menghitung payback period. Artinya apa? Artinya jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi. Jadi kalau teman-teman mau investasi nih, teman-teman harus tahu nih kira-kira balik modalnya ini berapa lama. Nah, itu makanya harus menghitung payback period. Jadi menggambarkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi. Kalau nilai payback period atau jangka waktunya lebih kecil daripada umur proyeknya, berarti artinya investasinya layak untuk dijalankan. Tapi kalau nilai payback periodnya ini melebihi lama waktu investasinya, artinya dia tidak layak untuk dijalankan. Nah, rumusnya jika arus kas per tahun jumlahnya sama, jadi setiap tahun itu arus kasnya sama ya, baik pengeluaran atau
pemasukan itu pakai rumus investasi dibagi kas masuk bersih per tahunnya. Jika arus kas per tahun jumlahnya berbeda, maka pakai yang rumus bawahnya. Jadi tergantung konteksnya nanti. Kalau kas arusnya, oke, ada yang bocor ya suaranya. Kalau kas per tahunnya sama, berarti pakai yang atas. Nah, ini ada contoh dua, satu yang sama dan yang satu yang berbeda. Nah, untuk N ini nanti menggambarkan tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi mula-mula. Kemudian untuk A ini adalah jumlah investasi mula-mula, untuk B ini adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, kemudian yang C ini jumlah arus kumulatif kas pada tahun ke N plus 1. Jadi nanti kita lihat contohnya ya, biar tidak bingung. Jadi misalkan di sini ada contoh soal usulan investasi sebesar 450 juta dengan umur proyek diperkirakan 5 tahun tanpa memiliki sisa. Arus kas bersih per tahunnya yang dihasilkan selama umur proyek adalah 150 juta. Nah, di sini pertanyaannya, apakah investasi tersebut layak untuk dilaksanakan? Caranya gimana kalau tadi tahunnya sama? Kalau tahunnya sama berarti pakai rumus yang investasi per kas masuk bersih per tahun. Tadi investasinya berapa? 450 juta. Kas masuk bersih per tahunnya berapa? 150 juta. 450 dibagi 150 berapa? 3 tahun. Padahal tadi umur proyeknya berapa? 5 tahun. Berarti nilai 3 ini lebih kecil daripada 5 ya. PP-nya 3, N-nya 5. Berarti artinya proyeknya layak untuk dijalankan. Karena payback periodnya lebih kecil dibandingkan dengan umur proyeknya. Kemudian kalau untuk arus kas setiap tahun berbeda gimana Bu? Nah, ini ada contohnya. Jika suatu investasi nilainya 600 juta dengan umur ekonomis 5 tahun, kemudian arus kas per tahunnya di tahun pertama 300 juta, di tahun kedua 250 juta, di tahun ketiga 200 juta, di tahun keempat 150 juta, dan di tahun kelima adalah 100 juta. Nah, gimana payback periodnya? Tadi gambarannya seperti ini ya. Tahun pertama arus kasnya 300, tahun kedua arus kasnya 250, tahun ketiga 200, tahun keempat 150, tahun kelima adalah 100. Kemudian biaya investasinya adalah 600 ya. Biaya investasinya ini A ya, tadi 600 juta. Kemudian 2 ini didapat dari mana, Bu? Nah, kita lihat dari arus kas kumulatif. Di tahun pertama itu arus kasnya 300, di tahun kedua 250 ya. Berarti 300 ditambah 250 adalah 550. Kemudian di tahun ketiga ada 200. 550 ditambah 200 jadinya 750. Kemudian di tahun keempat ada 150. 750 ditambah 150 jadi 900. Kemudian di tahun kedua ada 100. Jadi 1 miliar. Nah, dari arus kas ini teman-teman lihat nih. Kira-kira menutup 600 di tahun berapa? Di tahun ketiga kan ya? Punya investasi 600. Berarti di tahun ketiga ini sudah untung ya karena 750. Nah, N-nya ini menggambarkan sebelum untung. Berarti N-nya ini adalah di tahun yang kedua. Makanya dia 2. Kemudian B-nya ini dia menggambarkan di tahun kedua ini tadi ada berapa? 550. Kemudian C-nya menggambarkan 750. Kemudian kita hitung nih PP-nya berapa?
Tadi dimasukkan rumus N ditambah A min B per C min B. Tinggal dimasukkan angkanya. Tadi A-nya 600, B-nya 550, C-nya 750. Nah, ini selisihnya 50 juta, selisihnya 200 juta. 50 dibagi 200, 0,25. 2 ditambah 0,25, 2,25. Tadi N-nya berapa? 5 tahun. Berarti PP-nya lebih kecil dari N-nya, maka proyeknya adalah layak untuk dijalankan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke, alhamdulillah ya, nggak ditinggal tidur ya, paham ya. Oke, materinya sudah selesai. Kemudian untuk untuk menguji perhatian teman-teman, silakan teman-teman nanti buka LDRU-nya ya sebentar. Dan kerjakan untuk latihan soalnya dan dikumpulkan hari ini. Silakan teman-teman akses LDRU, ada di pertemuan 8 ya. Ekonomi teknik kelas F. Sudah buka LDRU-nya? Sudah ada. Nah, silakan setelah ini teman-teman kerjakan ya untuk tugasnya. Paling lambat dikumpulkan jam 23.55. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ditulis tidak apa-apa. Langsung jawabannya saja, tapi jangan lupa diberikan identitas namanya ya. Oke. Kemudian sebelum kita akhiri silahkan isi teraversanya dulu ya.